Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Al-Arabi dari NIM 22073060. Di sini saya akan melakukan pengujian emisi gas buang pada kendaraan mobil Grand Vitara. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah pengujian kendaraan dan semua teman-teman yang menonton video ini. Di sini sebelum memulai langkah, kita harus tahu dulu apa tujuan kita melakukan dari pengukuran emisi gas buang ini. Tujuan yang pertama itu kita dapat melakukan langkah-langkah cara pengujian emisi gas buang dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui apakah mobil ini masih layak jadi berjalan di jalan atau tidak. Dan yang ketiga, kita dapat menganalisis hasil dari langkah kerja yang kita lakukan. Sebelumnya, alat dan bahan yang saya gunakan di sini yang pertama. Nah, di sini alat dan bahan yang saya gunakan itu ada komponen penting, komponen inti itu adalah gas analyzer. Jadi gas analyzer ini yang nanti akan untuk berfungsi mengukur emisi gas buang pada kendaraan. Kemudian yang kedua, alat dan bahan ini ada toolset jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, ini ada colokan listrik. Nah, jadi gas analyzer ini membutuhkan sumber listrik, harus listrik dari sumbernya. Terus yang keempat, sebenarnya ada tachometer, cuman karena RPM pada mobil Grand Vitara ini sudah bagus, sudah masih hidup, maka kita tidak menggunakan tachometer. Jadi tachometer itu berfungsi untuk mengukur RPM pada mobil, pada kendaraan. Sebelum memasuki ke langkah kerja yang kita lakukan, sebelum melakukan praktikum, ada baiknya kita mengecek keselamatan kerja SOP pada bengkel, terutama pada kita ketika ingin melakukan praktikum. Jadi SOP yang pertama, gunakan baju APD atau baju praktikum lengkap, menggunakan sepatu supaya untuk mencegah terjadinya ada benda yang terjatuh. Kemudian kita tidak diperbolehkan untuk memakai aksesoris seperti gelang atau cincin, kalung, karena itu bisa menghambat kita praktikum jika nanti takutnya terjadi kecelakaan. Yang paling khusus itu kita praktikum tidak boleh bermain-main. Jadi praktikum itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang teori singkat lah tentang emisi gas buang. Jadi emisi gas buang itu adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar pada mesin pembakaran dalam yang dikeluarkan lewat saluran exhaust atau lubang knalpot. Jadi sisa hasil pembakaran itu berupa uap air atau H2O, ada senyawa atau gas beracun karbon monoksida atau CO2, kemudian ada nitrogen oksida atau NOx, dan kemudian ada hidrokarbon atau HC sebagai akibat ketidaksempurnaan proses pembakaran serta partikel lepas lainnya. Secara teori, emisi gas buang kendaraan dipengaruhi oleh perbandingan antara bahan bakar dengan udara. Baiklah kawan-kawan, kita akan masuk ke langkah kerja yang pertama, yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk proses mengukur emisi gas buang. Di sini saya sudah menyiapkan gas analyzer, dan juga sudah tersambung oleh listrik. Nah, kemudian proses yang kedua, boleh lihat di sini. Jadi kita meng-on-kan dulu terlebih dahulu gas analyzer. Nah, jika sudah on, nah jadi hasil ketika di-on-kan gas analyzer akan muncul
seperti data-data tahun, tanggal. Nah, di sini lagi proses menghidupkan. Nanti kita disuruh menunggu atau gas analyzer ini lagi mereset. Nah, di sini ada, di kolom ini ada artinya itu kita menunggu waktu sekitar 110 menit, 110 detik. Sembari kita menunggu alat ini mengkalibrasi, kita lanjut langkah yang kedua. Nah, kita melanjutkan langkah yang kedua, yaitu kita memanaskan engine terlebih dahulu sampai temperatur maksimal. Jadi kita panaskan sampai tingkat suhu kerja mobil. Nah, mungkin bisa masuk ke dalam. Di sini nampak pada dashboard, pada speedometer itu ada RPM, ada kilometer juga, ada untuk mengukur minyak dan mengukur temperatur kerja. Di sini kita menunggu sampai mobil ini ke suhu temperatur kerja. Di sini juga kita lihat pada idle mobil ini menghasilkan RPM 800, berarti di sini bisa disimpulkan bahwa RPM mobil ini masih dalam keadaan bagus. Jadi kita tidak perlu menggunakan alat bantu seperti tachometer atau yang lainnya. Itu. Mungkin kita menunggu ini sekitar 10 menitan untuk mencapai suhu kerja mesin ini. Oke, baiklah kawan-kawan, untuk langkah selanjutnya itu saya akan mengukur emisi gas buang, tapi dengan menggunakan RPM 2000. Nah, jadi di sini saya dibantu oleh rekan saya. Bisa kita lihat di dalam. Apakah sudah 2000 kawan? Sudah 2000. Oke. Nah, tadi kan alat gas analyzer tadi sedang mengkalibrasi atau reset selama 110 detik. Nah, jika selesai reset, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan probe dari gas analyzer ini. Nah, ini probe ya namanya. Jadi probe ini dimasukkan ke dalam lubang knalpot. Nah, oke, jadi sampai dia masuk ya teman-teman, sampai dipastikan benar-benar masuk. Untuk langkah selanjutnya, ketika RPM sudah 2000, probe sudah dimasukkan, barulah kita mulai, yaitu dengan menekan enter atau meas ini. Nah, di sini gas analyzer mulai bekerja untuk mengukur emisi gas buang pada mobil Grand Vitara. Nah, jadi di sini sudah saya hold kan. Hold itu artinya diberhentikan dulu. Nah, jadi segini ya gas analyzer ini mendapatkan hasil dengan CO 8,19%, kemudian ke karbon dioksidanya 10,7%, kemudian lambda di sini 0,790, kemudian HC hidrokarbon itu sebesar 188 ppm. Nah, di sini ada oksigen juga. Oksigen di sini 0,00%. Dan ini ada terakhir ada AFR atau NOx. Di sini didapatkan hasil itu A11,6. Nah, jadi setelah kita pencet hold, kemudian pencet lagi tombol yang berwarna biru ini satu kali lagi untuk di print hasil dari gas analyzer ini. Nah, di sini ada pilihan menu untuk kita berada di RPM berapa. Jadi supaya nanti tidak tertukar saat mengeluarkan hasil. Di sini kita atur dulu. Kita berada di RPM 2000. Berarti buat di sini 2000. Setelah itu tinggal print.
Nah, jadi berhubung kertasnya mungkin habis teman-teman, jadi kita tidak bisa menggunakan print. Jadi setelah selesai kita sudah mendapatkan hasil, kita akan membuang data atau mereset hasil dari emisi gas buang tadi, yaitu dengan cara kita lepas dulu probe yang dikenal code tadi, kemudian kita pencet standby. Setelah standby kita purge. Ini untuk menghilangkan atau membersihkan data-data yang ada di dalam gas analyzer. Nah, di sini bisa kita lihat kita disuruh menunggu waiting sekitar 120 detik. Mungkin begitulah langkah kerja dari hasil mengukur emisi gas buang pada mobil kendaraan Grand Vitara. Untuk yang langkah terakhir, ini adalah menentukan analisis teoritis dari pengujian emisi gas buang pada mobil Grand Vitara. Jadi untuk menentukan apakah kendaraan tersebut layak pakai atau tidak, di sini saya akan membandingkan standar emisi umum dengan hasil standar emisi yang saya praktikkan kemarin. Jadi standar emisi itu biasanya mengatur batas CO, HC, dan terkadang juga CO2 atau O2. Standar umum untuk kendaraan bensin, khususnya untuk mobil dengan mesin injeksi seperti Grand Vitara, sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai spesifikasi umum yang ada di Indonesia. Di situ yang pertama, karbon dioksida itu harus di bawah 1,5% sampai 3,5%. Biasanya standar bisa berbeda-beda tergantung dengan lokasi di mana tempat tinggal Anda berada. Kemudian yang kedua ada HC, biasanya di bawah 200 ppm sampai 300 ppm. Kemudian untuk lambda biasanya berkisar antara 0,97 sampai 1,03 untuk menunjukkan pembakaran yang efisien. Nah, jadi dari spesifikasi umum yang standar di Indonesia tadi, kita bandingkan ke hasil dari praktikum saya. Di sini saya mendapatkan CO atau karbon monoksida itu cukup tinggi sebesar 8,19%. Nah, dapat saya indikasi bahwa pembakaran yang terjadi ini tidak sempurna dan mungkin terjadi kelebihan bahan bakar. Kemudian untuk HC atau hidrokarbon, ini saya mendapatkan hasil sebesar 188 ppm yang mendekati batas atas, tetapi masih dalam rentang standar. Nah, jadi ini masih bisa lah masuk ke dalam spesifikasi standar umum untuk emisi gas buang. Dengan nilai HC sebesar 188 ppm ini menunjukkan bahwa ada sisa hidrokarbon tetapi tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk lambda, ini saya mendapatkan 0,790, jauh di bawah standar. Jadi standar lambda ini adalah 1, berarti campuran bahan bakar sangat kaya, yang cenderung menghasilkan banyak sekali karbon monoksida. Dan apakah dari hasil pengukuran emisi saya sudah dikategorikan bahwa kendaraan tersebut layak pakai atau tidak? Di sini saya simpulkan dengan kadar CO yang tinggi dan nilai lambda yang di luar standar, kemungkinan besar kendaraan ini tidak layak pakai menurut standar emisi. Hal ini disebabkan oleh masalah pada sistem bahan bakar atau sistem pembakaran yang memerlukan perawatan atau kalibrasi ulang. Untuk memperbaiki masalah ini, saya anjurkan kepada kalian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada sistem injeksi bahan bakar, sistem pengapian, serta sensor-sensor yang mempengaruhi campuran udara bahan bakar seperti sensor O2. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan tentang analisis kritis dan kesimpulan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.